Pernah nggak sih Anda ngerasa punggung udah mulai nggak enak gitu setelah seharian mindah-mindahin barang berat di gudang? Wah, sering banget itu ya, bikin pegel. Nah, ini kami baru aja lihat-lihat brosur yang Anda kasih soal alat namanya Hand Pallet Struck Stacks BF30H. Katanya nih bisa bikin kerjaan itu jadi jauh lebih ringan. Alatnya juga katanya tahan banting. Oh, yang stacks itu ya. Kapasitasnya lumayan gede juga, 3.000 kilogram kan? Betul. Jadi misi kita sekarang nih, kita mau coba bedah klaim-klaim dari brosur Stacks ini. Fokusnya ke 3 hal utama yang mereka tonjolkan. Apa aja tuh? Pertama, seberapa gampang alat ini dipakai. Terus, seberapa kuat dan tahan lama. Dan ya gimana ini semua ngaruh ke biaya jangka panjangnya. Oke, menarik. Kita mulai dari klaim utama mereka. Make your job easier. Nah, ini maksudnya gimana sih sebenarnya di lapangan? Biasanya sih kalau klaim gitu, larinya ke tenaga yang dibutuhin buat narik ya. Tepat. Brosur ini nekenin banget kalau narik hand pallet ini butuh tenaga jauh lebih dikit dibanding standar industri. Bahkan buat beban maksimal 3 ton itu. Oh iya? Ada angka spesifiknya nggak? Ada, dan ini cukup menarik. Misalnya buat beban 2000 kilo, Stacks bilang cuma perlu gaya tarik sekitar 320 Newton. Padahal standar umum bisa 500 Newton loh. Wow, bedanya hampir 180 Newton ya. Itu lumayan banget kalau kerjanya narik dorong terus-terusan. Iya kan? Mungkin kalau sekali 2 kali nggak terlalu kerasa. Tapi kalau puluhan kali sehari? Betul, pasti ngaruh ke stamina kerja. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa bikin seringan itu? Apa rahasianya? Nah, itu dia. Menurut brosur ini sih kuncinya ada di kombinasi beberapa hal. Kayak apa tuh? Pertama, sasisnya katanya dibuat presisi tinggi. Terus, rodanya berkualitas, bisa pilih nylon atau PU. Katanya tahan aus, muternya mulus gitu. Iya. Kualitas roda ngaruh banget ke gesekan awal. Betul. Dan juga desain keseluruhannya memang katanya difokuskan buat murangin gaya awal pas narik. Jadi ya secara teknis beban jadi kerasa lebih enteng pas ditarik pertama kali. Masuk akal sih secara teori, tapi ya perlu diingat juga, ini kan data brosur ya. Kondisi lantai gudang kita di lapangan pasti ngaruh juga. Lantai mulus sama nggak rata kan beda tarikannya. Oh iya bener juga. Nah terus soal kontrolnya nih, kelihatannya juga dipikirin banget. Handle-nya dilapis karet anti-slip. Itu penting buat genggaman, biar nggak licin dan lebih nyaman. Iya. Terus sistem kontrolnya pakai 3 tua standar. Naik, netral, turun. Nggak aneh lah ya. Standar ya itu? Tapi ada tambahan pedal kaki buat nurunin beban. Jadi ada opsi lain. Oh, oke. Jadi bisa pakai tangan atau kaki buat nurunin. Kayaknya gitu. Terus kecepatan turunnya juga disebut bisa diatur dan tuasnya otomatis balik ke netral. Detail-detail kecil gini tapi mungkin ngebantu ya pas kerja. Iya, detail gitu bikin beda di penggunaan harian. Nah, sekarang gimana soal klaim build to last atau tahan lama? Apa aja poinnya? Ini juga menarik. Dokumen ini nyebutin beberapa aspek teknis. Pertama, soal pengelasan. Katanya 100% pakai las robotik. Wah, las robotik. Itu biasanya buat ngejar presisi sama konsistensi ya. Biar hasil lasnya seragam, nggak ada titik lemah gitu. Iya, katanya gitu, biar minim deformasi. Terus kedua, ada pengakut tambahan di garpu, sama desain garpunya itu beralur, disebutnya V-block. V-block. Fungsinya apa tuh? Jadi lebih kuat nahan beban pas lagi nggak gerak ya? Kayaknya gitu. Nah, selain struktur utama itu, brosurnya juga nyebutin fitur pendukung daya tahan lainnya. Apalagi tuh? Ada rocker arm atau lengan ayun yang diperkuat, terus tutup atas pompanya juga katanya lebih kokoh. Oke, bagian-bagian vitalnya diperkuat ya? Iya, terus ruang di sekitar roda beban dibikin lebih lega, katanya buat ngelindungin roda dari benturan. Kan sering tuh kesenggol atau nabrak sesuatu di gudang. Ah iya betul, roda itu sering jadi korban kalau lingkungannya agak semerawut. Ada satu lagi yang menurut saya cukup unik. Fitur push rod atau batang pendorong yang bisa disetel. Bisa disetel maksudnya? Jadi kalau misalnya nih setelah dipakai lama, garpunya jadi agak nggak seimbang atau miring sebelah gitu. Nah ini katanya bisa dikalibrasi ulang. Jadi kayak solusi buat masalah jangka panjang. Oh itu bagus. Jadi ada cara buat maintenance kalau ada pergeseran alignment seiring waktu. Pintar juga. Gimana dengan pompanya sendiri? Itu kan jantungnya hand pellet ya? Nah, soal pompa, ini juga ditekenin banget. Modelnya one piece cast, artinya dicetak utuh dari satu bagian logam. One piece cast.
Secara teori, itu lebih sedikit sambungan ya. Jadi potensi bocornya lebih kecil dibanding desain yang multibagian. Harusnya lebih awet. Iya, klaimnya gitu, lebih tahan lama. Terus kemudahan servisnya juga disebutin. Tutup piston sama inti pompa kecilnya bisa dilepas terpisah buat diperbaiki kalau ada apa-apa. Oke, jadi nggak harus ganti satu blok pompa kalau ada masalah kecil. Itu bisa ngirit biaya servis juga. Betul. Mereka bahkan nyanggungin data pengujian internal. Katanya udah diuji lebih dari 200.000 siklus, sama volume produksi tahunan lebih dari 500.000 unit. Buat nunjukin kalau produk ini andal dan minim bocor oli. Angka-angka itu buat nguatin klaim keandalan ya. Ujung-ujungnya ini soal total biaya kepemilikan kan, bukan cuma harga beli di awal. Iya, kayaknya arahnya ke sana. Nah, terakhir nih, soal jaminan kualitasnya. Selain desain dan material, proses QC-nya juga disebutin. Gimana tuh proses QC-nya? Katanya sih ada inspeksi 100% di tiap pompa sebelum dirakit. Terus proses pengecatannya otomatis pakai powder coating elektrostatik. Powder coating ya? Itu biasanya lebih tahan gores dan karat dibanding cat biasa? Iya, terus ada inspeksi pra-pengiriman yang menyeluruh. Sampai ke pengemasannya juga katanya solid. Pokoknya langkah-langkah buat mastiin unit yang diterima itu sesuai standar mereka. Lengkap juga ya penjelasannya di brosur. Lumayan detail sih. Jadi, kalau kita rangkum dari materi yang Anda kasih ini ya, Hand Pallet Stax BF30H ini diposisikan sebagai alat yang fokusnya ngurangin tenaga pas narik beban. Iya, efisiensi kerja. Terus didukung konstruksi yang diperkuat di banyak titik buat daya tahan, kemudahan ngerawat pompa, sama proses QC yang ketat. Intinya sih ngejual kombinasi efisiensi sama keandalan jangka panjang, gitu ya. Betul. Nah, ngelihat semua detail teknis ini ya, mulai dari las robotik, desain pompa one piece, sampai fitur kayak push rod yang bisa di-setel itu, Iya. muncul satu pertanyaan yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut nih. Pertanyaan apa tuh? Seberapa besar sih sebenarnya dampak detail-detail manufaktur kayak gini, yang mungkin kelihatannya kecil, ke pengalaman nyata Anda sehari-hari pas pakai alat ini di lapangan? Iya juga ya. Dan lebih jauh lagi, gimana kalau ini diterjemahin ke total biaya kepemilikan alat ini selama masa pakainya? Kalau dibandingin sama alternatif lain yang mungkin lebih murah di awal, tapi ya gitu deh, sesuatu buat dipikirin kan?